Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Ratna Antika. Apa kabar Ratna? Baik Mas Bayu. Anda sendiri percaya nggak sih dengan hal-hal mistis atau makhluk gaib? Percaya. Pernah punya pengalaman? Pengalamannya sebetulnya kalau pengalaman mistis yang kayak diganggu hantu apa segala macam itu enggak. Cuman yang aku alami sekarang ini posisi kan aku lagi renovasi rumah, bangun rumah, dan posisinya aku sekarang itu aku kontrak rumah di familyku sendiri sih sebetulnya. Cuman di situ kebanyakan orang di sekeliling rumah yang aku huni sekarang ini itu nggak ada yang berani untuk menghuni di situ. Sempat ada 3 orang 3 kali itu di situ kontrak rencananya 1 tahun tapi cuman dihuni 1 bulan udah nggak betah kayak gitu. Karena banyak hantunya. Betul, banyak hantunya. Kalau dari cerita-cerita tetangga sekitar memang seperti itu, sering terdengar kayak orang nangis, kayak yang bunyi jedar-jedar kayak gitu-gitu. Cuman Tapi kamu sendiri pernah mendengar apa gitu? kalau aku pertama aku mulai tidur di tempat yang sekarang aku tempatin, itu kayak aku semacam mimpi. Jadi tidur terus kayak ada dari bawah kolong ranjang kayak ada cahaya yang kayak sinarnya itu lama-lama kayak memudar dan di situ kayak ada kelihatan cuman kepala sampai segini kepalanya orang tua, terus orang tuanya laki. Terus aku bilang, langsung aku duduk, terus aku bilang, "Mbah," ibarat saya kan orang Jawa ya, "Mbah, permisi nuwun sewu, saya mau tinggal di sini," saya bilang gitu. Terus beliaunya senyum gini sambil ngangguk. Setelah itu langsung kayak berubah jadi cahaya lagi, langsung kayak terbang, menghilangnya di jendela rumah, langsung keluar seret gitu. Setelah itu aku langsung bangun, langsung kayak merinding kayak gitu. Sampai sekarang juga masih merinding. Dan setelah itu nggak ada kejadian apa-apa lagi? Alhamdulillah sampai sekarang aku tempatin sudah ada sekitar 4 bulanan. Alhamdulillah nggak ada yang diganggu. Anak-anak saya juga enggak, keluarga semuanya enggak, alhamdulillah. Oke, nah bicara soal keluarga, saat ini akan hadir partisipan kita. Dia adalah seorang perempuan muda yang berusia 20 tahun dan mengaku telah melakukan guna-guna kepada mertuanya sendiri. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Lisa. Silakan. Selamat malam Lisa. Malam. Boleh diceritakan apa pekerjaan Anda saat ini? Saya adalah seorang administrasi di salah satu perusahaan. Swasta. Iya. Oke. Apa yang mau kamu ceritakan pada kami malam ini? Saya menikah dengan seseorang di usia yang sangat muda, tinggal bersama keluarganya. Awalnya semua baik-baik aja. Selang beberapa waktu berjalan, tiba-tiba saya menemukan sifat yang sangat jahat dari mertua saya yang perempuan. Mertua saya yang perempuan ini sepertinya punya kelainan karena semua anaknya itu nggak boleh menikah. Tapi dia restui pernikahan saya. Tapi setelah menikah, dia hancurkan. Dengan cara apa? Dengan cara saya tahu dari orang pintar kalau suami saya itu diguna-guna. Dibuat jahat, lupa sama saya, lupa kalau dia itu punya seorang istri dan punya seorang anak. Lalu buat suami saya itu berperilaku sama seperti dia memperlakukan saya. Seperti apa perlakuannya? Mertua saya ini jahat banget. Saya nggak tahu salah saya itu apa. Tapi
dia tuh memperlakukan saya lebih dari sekedar binatang, lebih dari binatang. Dia selalu menyuruh saya itu mengerjakan pekerjaan rumah tanpa batas, sampai waktu kapanpun asal dia suruh itu saya harus taati. Lalu makan pun saya tidak boleh makan bareng-bareng satu meja keluarga sama dia. Harus makan sesudah mereka makan baru saya makan. Padahal situ ada suami saya, tapi suami saya itu nggak mau ngomong, nggak mau bantah, nggak mau bantu saya gitu. Nggak tahu kenapa. Lalu saya itu kayak disembunyikan identitas pernikahan saya. Setiap ada orang datang, pasti suami saya itu dibilang tuh masih single, belum punya istri, belum punya anak. Dia selalu bilang kayak gitu. Saya disembunyikan di satu bilik. Saya nggak boleh keluar dari rumah itu. Saya di rumah itu aja pokoknya kunci rumah itu selalu nggak tahu di mana ditaruh. Saya tuh selalu dikunci. Jadi saya tuh di rumah itu sendiri. Hampir saya tuh udah mau gila gitu loh, sampai mau bunuh diri. Saya benar-benar udah muak. Jadi saya juga udah benci banget sama mertua saya itu. Saya terakhirnya ada orang Kalimantan itu saya minta tolong sama dia, tolong biar mertua saya tuh ngerasakan apa yang saya rasakan. Lalu apa yang dia lakukan? Saya minta mengirimkan santet ke mama mertua saya. Terus mau mertuanya sekarang gimana kondisinya? Gak bisa ngapa-ngapain, terbaring tempat tidur. Ya nggak apa-apa dong, karena kan apa yang dia lakukan itu belum sebanding loh dengan apa yang saya rasakan selama ini. Suami kamu gimana? Suami saya juga saya guna-gunain juga supaya jadi lupa sama mamanya gitu. Jadi ke saya aja gitu. Berhasil. Berhasil. Sekarang kembali udah ke mbaknya. Kembali, dia juga udah lupa banget sama mamanya. Tujuan kamu datang ke menembus mata batin malam ini untuk apa? Saya ingin memberitahu kalau untuk semua mertua-mertua, pernikahan anak itu adalah hal yang sakral, hal yang suci. Kalau memang itu adalah pilihan hati anaknya, biarlah mereka hidup bahagia. Janganlah mencampuri sampai melebihi batas, karena anak juga berhak untuk bahagia. Dan janganlah untuk menyiksa menantu, karena menantu itu juga manusia, dia pasti punya batas kesabaran. Oke, Gitu. saya rasa kita di posisi yang nggak berhak untuk menilai apa yang kamu lakukan itu benar atau salah. Tapi apa yang terjadi sama ibu mertua kamu sekarang kondisinya adalah terbaring dan sakit. Kamu nggak pengen beliau Jengukin gitu. Sebenarnya saya ini juga kasihan lihatnya, cuman kandaikan dia itu mau minta maaf atas apa yang dia lakukan selama ini sama saya. Dia juga jujur kalau selama ini dia juga ada bermain orang pintar untuk mendukuni suami saya supaya lupa sama saya. Tuh. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menemukan apa ya jawaban sebaiknya seperti apa yang harus kamu lakukan dengan ibu mertua dan juga suami kamu, karena bagi seorang ibu kalau kehilangan anak pasti akan sakit sekali rasanya ya. Sebaiknya kamu cerita langsung kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lisa, terlahir tanggal 14 Maret 1998. Dia mendiami rumah bernomor 5. Sosok pemberani namun selalu bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Sakit hati membuat Lisa menjadi sosok yang sadis. Korbannya disiksa secara perlahan dan berdarah-darah. Saya melihat kuntilanak merah yang membantu Lisa dalam melakukan aksinya. Dan saya akan membantu Lisa memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy.
Selamat malam. Silakan duduk. Lisa, tanggal lahir 14 bulan 3 1998 Iya. dengan nomor rumah 5. Lisa karena sakit hati dengan perlakuan ibu mertua mengirimkan guna-guna dan sekarang kondisi ibu mertua terbaring lemah, bahkan sang anak suami kamu lupa dengan ibunya. Iya. Dan malam hari ini saya terus terang nggak tahu tujuannya apa. Apakah Anda masih ingin ibu mertuanya sembuh atau ingin semuanya baik-baik aja atau gimana? Tapi mungkin Roy bisa membantu malam hari ini. Baik, saya pertama kali lihat Lisa ya. Saya langsung lihat sebenarnya dia adalah korban sekaligus pelaku mistis. Korban juga ya. Korban juga dan sekaligus pelaku mistis. Di sini saya menggambarkan sosok yang kejam dan keji sekali, sosok seorang nenek-nenek yang muncul di muka saya. Saya lihat langsung di kepala saya sosok nenek-nenek tua gitu. Ternyata nenek-nenek ini bisa saya sebutkan kuntilanak merah. Lisa. Mempengaruhi Mbak Lisa gitu untuk melakukan hal itu. Iya. Ternyata ini sosok nenek-nenek tapi bentuknya kuntilanak dan ini semuanya merah bajunya. Dan ini semuanya merah bajunya. Saya ngelihat, kamu pernah ditampakin ya Lisa? Pernah? Pernah. Pernah melihat langsung atau dalam mimpi? Saya nggak tahu itu nyata atau apa, tapi saya pernah melihat gitu. Dalam keadaan nyata sih, tapi itu kayak berasa mimpi gitu. Anda bicara atau Enggak, dia menyampaikan saya lihat pesan? aja. Lihat. Apa makhluk ini yang memang digunakan Lisa untuk menyakiti dan menyantet mertuanya, Roy? Betul sekali. Ini makhluk ini pakai baju warna merah, terus rambutnya panjang sekali. Saya akan mencoba menggambarkan apa yang saya lihat ya di kepala saya. Tapi memang sosoknya keji sekali dan kejam sekali. Tidak sangka kalau seorang Lisa yang masih muda ini bermain dengan dunia spiritual yang sangat dahsyat sekali. Jadi Lisa nggak nyadar dia berurusan dengan apa gitu ya? Iya, Lisa nggak sadar dia berurusan dengan apa gitu. Oke. Rambutnya sampai panjang banget. Kamu pernah melakukan ritual nggak? Ritual sih nggak, cuman aku kasih minum suami aku pakai air tawas. Air tawas. Kamu dapat tawas itu dari orang lain? Orang pintar. Itu untuk apa, Roy, air tawas itu? Sebenarnya air tawas itu untuk melemahkan hati dan pikiran suaminya sehingga dia bisa nunduk terus gitu sebenarnya. Nurut gitu. Saya tuh pengen nanya sama Lisa, kamu tuh dendam sama mertua kamu ya? Ya, Kenapa sih sebenarnya kan bisa segala sesuatu diomongin ya? mertua saya tuh nggak bisa kalau diomongin. Kalau bisa diomongin, mungkin saya nggak mungkin lakukan ini semua. Saya mau tahu deh, orang tua kamu tahu nggak akan kondisi ini? Nggak. Jadi kamu sembunyiin, kamu simpen semua ceritanya? Iya. Saya kasihan banget ya sama kamu. Kamu masih muda, tapi udah mempunyai riwayat supranatural yang sangat keji sekali ya dan kejam. Ini yang saya lihat sebenarnya, kuntilanak merah, tapi nenek-nenek sudah tua sekali. Ini yang saya lihat. Dan Dikirim ya? iya, ini yang dikirim. Serem banget deh, pokoknya horor sekali. Saya ngelihat kalau saya bisa meminjamkan otak saya buat kamu, Bayu, kamu pasti juga ngerasa ketakutan yang luar biasa. Sosok itu menyeramkan dan Sosok jahat. ini- dan jahat terutama. Gitu, menyeramkan dan jahat terutama. Jadi saya ngelihat di sini sangat kejam sekali dengan muka yang sangat sedikit berantakan. Berantakan mukanya. Kamu boleh ceritain nggak apa yang kamu lakukan untuk mengirimkan santet ke mertua ini? Jadi aku tuh malam-malam tuh kan, aku datang ke kamar ibu ini.
dia juga sering ngeliat aku disiksa. Jadi dia bilang, kamu itu bodoh karena suamimu itu diguna-gunai. Makanya dia kayak gitu. Masa kamu diam aja? Bahkan kamu pun mungkin diguna-gunai. Kamu nih ada juga ini dibawa-bawa ke orang-orang pinter juga namamu gitu, katanya fotomu gitu. Terus gimana dong? Iya, kamu nggak harus tinggalin, kamu harus balikan itu semua ke dia gitu. Baru dia bilang, ya udah gini aja, kamu siapkan tulang binatang, kuku binatang, darah ayam hitam, dia siapkan jarum, baru silet, lalu kain kafan. Saya tuh kalau lihat Lisa ya, kalau lihat ke plafon gitu ke atas, saya ngebayangin ada nenek-nenek berbaju merah, kuntilanak merah ini ada di atas dengan rambut yang sangat panjang sekali. Ngeliatin gitu, itu yang saya rasakan. Itu sih. Tapi tadi dia bilang katanya mertuanya juga mengirimkan guna-guna. Apa bener, Roy? Sebenarnya mertuanya bukan mengirimkan guna-guna, tetapi mengirimkan sesuatu agar kamu tuh gampang diatur. Karena selama yang saya lihat, kamu selalu bentrok dengan mertuanya dan tidak bisa bersatu dengan mertuanya. Jadi mereka mengambil jalan pintas untuk membuat sesuatu, tetapi bukan guna-guna di sini sebenarnya. Biar tunduk sebenarnya. Kalau guna-guna mencelakai, saya lihat tidak. Bahkan kamu salah menerima informasi dari seorang paranormal itu. Kamu sendiri sebenarnya ada masalah apa sama mertua sebelumnya? Awalnya yang membuat mertua kamu tuh seolah-olah selalu nggak setuju sama kamu. Apakah dari awal sudah menunjukkan tanda-tanda itu, nggak memberikan restu, atau ada satu penyebabnya yang akhirnya selalu cekcok dengan mertua? Menurut saya sih gara-gara ini dia pada saya tuh. Jadi mamanya bilangnya gini, nikah itu jangan sama gitu. Karena kalau sama hoki. Loh, dari awal kenapa direstui pernikahannya? Nggak tahu, makanya saya bingung juga. Makanya saya merasa tertipu tadi. Gara-gara ya mending dari awal ngomong daripada saya ngerasain ini semua kan. Jadi saya buat jahat juga jadinya. Menurut saya itu cuma excuse doang. Pembenaran. Padahal sebenarnya di otaknya yang saya lihat di Lisa memang ada terjadi seperti itu, tapi dia menitik beratkan itu sebagai alasan dan itu yang kuat. Apa bedanya kamu sama mertua kamu ya? Kalau misalnya mertuanya kirim semacam pengasihan supaya kamu nunduk dan kamu malah kirim guna-guna ke dia. Jadi menurut saya Lisa di sini tidak bisa saya acungin jempol karena punya mental yang sama-sama bobrok juga seperti mertuanya. Kalau suaminya sendiri dia bilang katanya suka menyiksa, mukul, menyekap. Nah, itu. Ya, sebenarnya memang mungkin suaminya juga ada sisi kelainannya juga, tapi saya merasakan seharusnya jadi Lisanya yang sabar, jangan malah melakukan air tawas. Iya kan? Air tawas malah bikin Nanti buat kesehatan juga kayak gimana ya? Itu kan kalau jangka panjang bahaya loh. Bahaya. Aku juga takut kena cancer dianya. Dia baik-baik aja suami kamu sekarang? Baik-baik aja. Udah berapa tahun dikasih minum air tawas? Nggak sih, baru sebulan. Sebulan. Tapi setiap hari? Iya. Kamu bisa nggak panggil kuntilanak merahnya ini? Saya malah nggak tahu ada kuntilanak merah itu. Itu dari mana Roy datangnya? Kamu dikasih jimat ya, Lisa? Iya. Boleh kasih lihat? Nggak boleh dibawa. Gak boleh dibawa. Seperti apa emang jimatnya? Dia dalam satu kantong gitu sih. Isinya apa? Nggak tahu, nggak boleh dibuka juga. Gak pernah kamu buka? Enggak. Gak penasaran pengen tahu? Enggak. Bukan nggak penasaran sih, penasaran cuman katanya nggak boleh dibuka gitu. Jadi saya ikutin, saya juga ngeri-ngeri juga sih kalau buka-buka kayak gitu. Terus kamu simpen sekarang? Iya, di rumah saya. Kalau bisa diputar, silakan diputar, lihat. Wow, serem banget loh makhluk ini yang sekarang ngikutin Lisa. Iya, sekarang ngikutin Lisa, tapi saya pengen banget makhluk ini masuk ke dalam badannya Lisa. Saya sih berharap banget supaya makhluk ini bisa komunikasi dan saya ajak untuk pergi dari tubuh Lisa dan jangan bisik-bisikin
untuk melakukan dendam lagi, sakit hati. Apa sih ya bedanya kamu sama mertua kamu? Menurut saya 11-12. Karena mertuanya bikin ini, kamu balas ini. Mestinya justru kamu buat sebagai prestasi, sebagai menantu yang paling apa gitu, yang lebih Paling ya, spesial gitu. Kita benar-benar rendah hati dan humble banget gitu. Buatnya malah seperti itu harusnya. Terus sekarang kamu pengen tahu nggak mertua kamu itu gimana kondisinya? Sebenarnya pengen tahu. Saya juga pengennya suami saya tuh dekat sama mamanya. Cuman pengennya semua baik-baik aja, jangan ada yang kayak dulu lagi gitu loh. Saya juga nggak mungkin batasin dia sama mamanya. Betul. Kalau mamanya bisa menjaga semuanya agar baik-baik aja, jangan lagi kayak dulu, ya kenapa enggak gitu loh. Saya juga punya orang tua. Baiklah. Saya ngerti kok maksudnya, kalau memang semuanya baik-baik aja, tentu Lisa juga nggak akan ngelakuin ini, bukan? Oke, baiklah. Di sini saya minta penonton, apakah ada yang bisa gampang jadi medium saya? Ada yang bersedia jadi medium? Datangkan Seorang makhluk perempuan atau laki-laki pun. Laki-laki boleh. Laki-laki boleh. Laki-laki perempuan. Maksudnya kita mau manggil, ngundang supaya kita ajak bicara dan akhirnya pergi baik-baik gitu ya. Betul. Saya tuh udah ngerasain dari tadi keberadaan makhluk ini, tapi dia nggak mau keluar nih dari badannya. Malahan saya tuh gregetan, ngapain pakai ngumpet-ngumpet segala makhluk halus ini. Saya ngeliatnya ada di atas, tapi saya pengen banget supaya turun. Allah Akbar. Ini dipaku dan gak mungkin tiba-tiba lepas dari sini, Roy. Thank God, Bayu, kamu bener-bener 2 senti lagi kamu kenal, Bay. Ini apa, Roy? Maksudnya apa? Keberadaan dia sudah mulai muncul. Jadi dia tuh udah mulai masuk ke studio ini loh, Bayu. Jadi dia tuh benar-benar mau masuk, tapi dia pengen milih badan orang. Makanya terjadilah seperti ini. Dia terusik ya? Terganggu? Dia terusik, dia terganggu, dia terusik, terganggu. Justru itu yang saya pengen. Tunjukkan keberadaan kamu kalau kamu ada di sini. Dan benar, itu adalah bukti bahwa dia ada di sini. Ini yang sering terjadi, ini yang sering kerap kali terjadi antara makhluk halus dan manusia. Dia menunjukkan tanda-tandanya bukan memasuki orang, terkadang malah buat kekacauan. Saya pengen minta bantuan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak ada siapa-siapa juga. Gimana ceritanya itu bisa lepas? Itu jatuh. Dan kamera 1 katanya sampai error nih sekarang. Iya, justru itu nih. Ini gimana ceritanya bisa? Ini Awas, dia mau membahayakan yang ada di sini atau gimana? Iya, dia mau membahayakan yang ada di sini. Saya lihat dia udah datang kemari ya. Untung jangan ada yang Saya sudah fokus ya semuanya. Saya lihat dia muncul di sini sekarang. Tunjukkan lagi jika kamu ada di sini. Tunjukkan lagi dan lagi. Mau apa kamu di sini? Tunjukkan lagi keberadaan kamu. Kamu ada di mana? Suara Ini saya ngerasain ada suara-suara. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Kamu tahu poltergeist kan? Mesti kejadian-kejadian yang di luar logika benar-benar bisa terjadi jika makhluk halusnya menyerang. Apa? Sebentar, saya ingin Apa bertanya sebenarnya pada mau teman-teman disampaikan saya. sama lu, Kili? Kamu ikutin Bayu deh, tampaknya kamu nggak aman. Saya mengundang Siti Jasmia datang kemari. Siti Jasmia. Baiklah, saya mendengar suara. Dia sudah di sini. Dia udah di sini. Ini saya lihat dia yang melakukannya. Kenapa dia nyerang kita? Dia marah atau kenapa, Roy? Marah. Kenapa tangan kamu kayak gitu ya? Keluarin aja kalau kamu pengen melakukan sesuatu. Teriak sekencang-kencangnya. Saya dengar suara-suara. Kamu dengar suara-suara nggak sih? Dengar Kamu kayak kenapa? bisik-bisik gitu. Kamu bukan Lisa lagi ya? Masuk nih. Saya minta piring. Mangkuk. Roy. Ambilin mangkuk gue. Saya minta ada yang bisa tali gak ya? Buat dibanting. Kamu bisa jawab hanya Dipegang aja tuh. Bisa dipegang. kamu jawab. Kamu yang lakuin atau bukan? Iya atau tidak? Iya. Kamu yang bisikin dia supaya santet orang ya? Ya Allah, salah. Awas itu Papa. Siapa kamu? Bisa keluar dari tubuh Lisa tidak?
Saya minta madu. Kamu apa dari Lisa? Saya tanya baik-baik dan kita bisa bersahabat, bukan? Saya tidak akan mencelakai kamu. Baik, lilinnya matiin deh, baik. Aku takut dia kebakar. Saya berharap kamu berbahagia di alam sana. Pergi jauh-jauh. Semoga semua makhluk berbahagia tanpa kecuali. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Saya tidak akan mengganggu, tapi kamu tolong keluar dari Lisa selamanya. Dia sudah terikat. 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 Apa yang terikat, Roy? Soul dan spiritnya udah terikat. Perjanjian gaib gitu. Saya teteskan semua dulu. Keluar kamu. Jangan ada yang bergerak dulu ya. Kamu hati-hati, awas. Masih ada di sini. Sini. Sini dia. Dia kayaknya udah keluar dari sini deh. Kamu tetap duduk di sini. Lisa, Mbak Lisa, Tapi jangan. Mbak Lisa. boleh sebelah dulu. Itu boleh diangkat. Dia pindah ke sini. Berdiri. Berdiri. Minta air. Air. Duduk aja Mbak. Mbak sini duduk. Duduk aja, duduk aja. Duduk. Saya lihat Semoga permasalahan Boleh, ini bisa boleh, selesai. boleh minum air putih dulu, dilepas dulu maskernya. Boleh dilepas maskernya dulu, nanti kita akan blur. Kamu tenang dulu, kumpulin tenaganya dulu. saya ngeliat Fokus ada di dulu. sini. Ya, ini takutnya penonton. Sebentar, kamu tenang dulu, Kamu Lepas dulu ya. baik-baik saja kah? Minum dulu biar tenang. Minum. Kalau kamu ada di sini, silakan datang lagi. Apa yang kamu denger, Ron? Pindah kemana dia sekarang, Siti? Oh, dia lepas dari sini. Dia lepas. Siti Jasmi bantu aku cari dia. Oh my god. Kenapa, Ron? Di belakang bintang tamu saya.
Masih di situ? Masih di situ. Ini akan masuk lagi nggak ke desanya? Udah enggak, karena dia dikasih madu untuk memproteksi dirinya. Dia masih di sini? Masih di dekat sini? Hati-hati ya, Bay. Tunggu bentar. Jangan banyak lakuin pergerakan, Bay. Dia ada di bangku itu, Bay. Begitu. Dia ada di belakang kamu, Bay. Dia ada di belakangnya. Bisa apa kamu di situ? Kenapa, Roy? Kamu lihat apa? Tadi di situ. Udah pergi. Di situ bisa. Kamu di Itu situ. ada api kebakaran. Api-api. Udah aman semuanya. Udah. Udah aman. Gimana, Roy? Udah. Masih ada? Sudah hilang. Tadi dia di situ ya? Salah satunya untuk melepas semua ini, Lisa udah nggak boleh kasih air tawas-tawas lagi ke suaminya. 2, saya mau semua ritual-ritual dibuang. Gak usah ada barang-barang apapun yang nggak boleh dibuka. Barang yang dibungkus tadi dibuang. Iya, Yang di atap rumah mertuanya itu betul diambil sekali. juga. Diambil juga. Saya lihat di sini, ini adalah persaingan yang tidak sehat sekali dalam rumah tangga, memakai ini dan itu. Kalau memang sudah tidak cocok, ya sudah, gitu, nggak usah dilanjutkan. Kalau misalnya ini kamu terus ngelakuin semacam ini, mungkin akan lebih parah dari yang tadi. Bahkan nyawa kamu bisa tertimpa bahaya, besi jatuh dari atas. Karena memakai jasa supranatural dengan ghost, jin, itu akan ada imbalannya. Ada harga yang harus dibayar oleh Lisa gitu. Ada harga yang harus dibayar oleh Lisa. Itu sebenarnya maksud saya. Tapi sebenarnya kok masih bisa baik-baik aja keluarganya. Masih Roy. bisa baik-baik saja. Ini sebenarnya masih belum keluar ya. Tapi saya lihat di sini area sini semuanya sudah oke. Nggak di sini tapi. Udah nggak di sini. Cuma saya masih mencium baunya. Mendingan dibuang aja ya. Iya, Berarti kamu nggak usah mau pakai buang ritual-ritual yang kayak semuanya. gitu. Bener. Yang harus dibayar pakai nyawa kamu sendiri loh. Ya, tolong ya dengerin kata saya. Saya Kamu mungkin urusan saya- sama ini. ya, kita beda usia mungkin ya. Kita memang lebih tua, tapi tidak ngajarin. Tapi Lisa, kamu masih muda. Coba deh pikirin omongan saya, terutama Roy Kiyoshi, bantu deh. Saya membantu kamu, kamu juga harus bantu saya untuk lepas dari ini. Kita butuh kerjasama saling keduanya. Iya. Tidak bisa kerja sendiri tanpa bantuan kamu yang niatnya. Itu sih. Dari dalam hati sendiri ya yang paling penting. Ya. Ratna ada yang mau disampaikan. Ya,
sebaiknya segala sesuatu, ada masalah apapun harusnya dibicarakan dengan baik-baik. Selama itu masih bisa dibicarakan, diperbaiki, semestinya nggak usah pakai acara yang kayak santet menyantet ya. Biar nanti jadinya juga nggak ada korban gitu. Saya rasa kalau misalnya memang sudah nggak bisa kamu bicarain langsung, bantuan pihak ketiga itu perlu untuk mendamaikan. Tapi jangan sampai salah pihak ketiganya. Betul. Kenapa kamu harus sembunyiin dari keluarga kamu? Mungkin dengan minta bantuan orang tua atau keluarga kamu, ini semuanya bisa dibicarain dan akhirnya baik-baik aja ya. Betul Bukan sekali. malah ngundang makhluk-makhluk yang kayak gitu. Ya nggak sih? Ih, kasihan kamunya loh. Kasihan. 20 tahun, Roy. Masih muda. Kasihan. Sebenarnya kamu tuh anak baik loh, saya percaya kamu. Tapi punya sifat dendam. Sakit pasti sakit. Apa yang kamu terima pasti bikin sakit hati. Tapi mudah-mudahan kamu bisa kebuka hatinya untuk maafin ya. Ya. Bener, mau ninggalin ini janji depan kita semua. Janji sama diri kamu sendiri. Oke, sudah merasa lebih tenang? Kalau gitu terima kasih Lisa, Terima kasih kamu sudah telah hadir. berbagi cerita dan teror. Iya. Salam buat suami kamu, ingat air tawas jangan diterusin lagi. Ya, mudah-mudahan kamu bahagia dengan keluarga kamu. Terima kasih, Anda boleh meninggalkan studio Menembus Mata Batin. Makasih ya. Sama-sama Lisa, Baik-baik ya. sama-sama. Memaafkan mungkin tidak dapat merubah masa lalu. Tetapi dengan memaafkan, Anda dapat merubah masa depan. Karena dendam dan sakit hati, wanita yang satu ini nekat bersekutu dengan jin. Saksikan kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Karena dendam dan sakit hati, wanita yang berikut ini nekat bersekutu dengan jin. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Ida. Silakan. Selamat malam Ida. Selamat malam. Oke, boleh kamu ceritain kepada kami semua pekerjaan kamu sehari-hari apa? Saya seorang karyawan di salah satu pabrik sebagai buruh harian pas. Apa Dalam yang mau hidup- kamu ceritain ke kami malam ini? Dalam hidup saya berambisi, saya punya cita-cita. Jadi semua segala keinginan saya harus tercapai. Karena dari awal kehidupan, saya merasa pahit, dihina, dibenci. Yang namanya jadi orang susah tuh kayaknya gimana gitu ya. Jadi rasa dendam, sakit hati tuh kumpul sekarang. Oke, apa yang Jadi kamu lakukan setelah punya dendam, sakit Pertama, saya lakukan puasa Senin Kemis, hati? Ini memang- mutih, Oke, ya mutih segala kan, Puasa mutih itu cuma makan nasi, ya. nggak pakai sayur, nggak Mutih. pakai apa. Terus kadang puasa makan yang ubi-umbian gitu. aha. Saya berusaha lakukan. Tujuannya? Tujuannya, jadi segala ucapan kita supaya bisa tercapai. Apa yang Anda ucapkan buat tetangga Anda itu? Ada
Kata saya gini, saya pengen dia itu mati. Terus apa yang terjadi? Ya emang mungkin karena umurnya udah tua juga ya, mungkin entah dari mulut saya gitu ya, sekata-kata emang dia dalam keadaan sehat ya. Cuman dalam hati saya gini, saya pengen dia itu mati. Dan benar terjadi. Ya, Tujuan jadi Anda datang ngerasa ke sini. puas banget kayaknya. Oke, setelah merasa puas, Anda datang malam hari ini untuk apa? Saya datang ke sini, yang pengen saya tanyakan, ada satu sosok yang selalu mendatangi saya. Itu munculnya dari mana gitu? Sosoknya seperti apa? Tinggi besar, berbulu. Oke, Anda ingin tahu dia siapa dan dari mana? Yang dari mana kan? Oke. Saya kan ada jimat tuh. Oh, ada jimat juga. Ada. Oke, sebaiknya Anda langsung cerita kepada sahabat kami ya, sejujur-jujurnya, segamblang-gamblangnya, supaya Anda juga bisa dapat jawabannya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ida, lahir pada tanggal 4 Mei 1983. Sosok yang menyenangkan, namun keras kepala, dan ucapannya sangat berbahaya. Sumpah serapa yang dapat membahayakan orang lain. Saya melihat ada sebuah ritual yang mengikat dengan sosok makhluk halus. Berbulu hitam, tinggi, besar, dan bertaring. Saya curiga ini adalah sosok genderuwo. Kalau dari baunya, bau anyir ini mengingatkan saya pada sosok genderuwo. Ya, selamat malam. Malam, Roy. Kak. Ya, silakan duduk. Ida, tanggal lahir 4 bulan 5 1983. Ida suka melakukan ritual dan sekarang apapun yang Anda sebut, Anda minta, itu biasanya terjadi. Iya. Dan biasanya yang Anda minta justru malah mencelakai orang lain. Iya. Yang bikin Anda sakit hati. Iya. Dan belakangan Yang udah sering nyakitin hati. ya, yang menyakiti hati Anda, dan belakangan sering didatangi oleh satu sosok. Iya. Mau tahu sosok itu siapa dan dari mana? Iya, dari mana? Apakah dari jimat yang satu? Ada jimat, Ada. satu. Berapa? Enggak, ada keris. Hah? Sama ada botol yang dalamnya Oke. ada rambutnya. Oke, sebelum kita ke jimat, saya mau tanya Saya dulu. langsung menggambar sesuatu yang aneh loh di sini. Saya ngerasain sesuatu seperti monster berbulu banyak seperti ini. Ini sosok jin ya? Jin yang berbulu? Iya. Itu yang selalu datang. Oh, itu yang selalu datang ya? Ah. Kamu pernah lihat bentuknya gak? Tinggi gede. Iya, saya lihat di buluan semuanya. Hitam banget dan benar-benar. Cuma terlihat matanya saja. Sebenarnya terlihat matanya saja, tapi di sini saya lihat ada badannya. Iya. Banyak banget bulunya. Iya, penuh bulu semua. Jadi Terus dari kamu mana? simpan Tinggi gede. nggak bulunya? Tinggi gede. Gimana? Ada yang disimpan? Ada yang kamu simpan gak bulunya? Bersentuhan belum pernah. Soalnya di sini tuh kayak Nggak tahu bener-bener kalau yang di botol itu tuh. botol apa ya? Ada di jimat. Ada di Jimat. oh di jimat. Bawakah jimatnya sekarang? Ada. Bolehkah saya lihat kok? Ya. Besar banget. It's okay. Ini Serem kayaknya ini. selalu datang dan yang dia Saat omongin, marah gitu ya. yang dia omongin terus
jadi terjadi gitu, Roy. Iya, kayak sumpah serapah. Nah, Dan setiap akhirnya- sumpahnya dibantu sama ini. Iya betul sekali. Setiap sumpah serapah dibantu dengan makhluk besar ini. Aduh, Ini apa ya? bawa jiman itu ya. Kayak semacam rambut. Kayak rambut. Rambut dari genderuwo kah? Kurang tahu ya. Dapatnya Saya dari minta mana? sarung tangan 4. Dari hasil itu. Hah? Dari hasil ritual kayak gitu? Mati geni. Mati Mati geni. geni. Yang Ada kan gelap-gelapan kalau di... kata orang Sunda kan ada mati geni. Heeh. Jadi kita Di tuh kamar tinggal gitu. di ruangan. Jadi selama 3 hari 3 malam itu nggak makan, nggak minum, nggak, pokoknya gelap-gelapan aja. Diem aja di situ. Heeh. Mbak yang lakukan itu? Ya. Lalu tiba-tiba muncul benda-benda ini. Pokoknya ada sosok aja datang. Ada yang ngasih, ada sosok. Saya ngeliat sosok tinggi besar ini selalu nemenin kamu kemana-mana nih. Sosok ini ada di dalam studio sini, Roy. Belum. Belum. Oke. Tapi saya melihat di vision saya, di mata batin saya melihat penampakannya seperti ini. Dan bulu-bulunya banyak sekali, matanya merah. Dan lidahnya panjang untuk menjilat. Dan seperti itu. Lidahnya juga kewer-kewer gitu, kadang mau dimasukin, kadang keluarin. Gitu Itu ya, dari saya- sini, Roy. Apa ini dia yang ngasih supaya ini dia tetap terikat gitu dengan makhluk ini melalui benda ini. Iya, jadi dia yang ngasih agar tetap terikat dengan ini. Soalnya sosok mbaknya juga ya punya daya tarik magis loh. Suka berarti Bang? Hmm. Dia suka sama Mbak Ida? Iya, mohon maaf ya, saya mau nanya hal-hal yang lebih private dan personal di sini. Mbaknya suka melakukan dengan fantasi ini ya, badan besar, cowok gede. Ya bulu. seolah-olah ada. Itu saya lihat di kamu loh. Berarti makhluk ini yang membantu Mbak Mm-mm. Ida untuk Bener. mewujudkan apa yang dia omongin. dia Betul ucapin. sekali, betul sekali, betul sekali. Dan yang paling nggak tahan yaitu, nah, saya selalu nggak bisa dibendung ya, apa yang saya lihat tuh selalu saya utarakan dan memang apa adanya saya seperti ini. Apalagi dari ini dia bisa ngerubah bentuk badannya seperti artis siapa, public figure siapa, atau orang yang kamu suka siapa, dan badannya pokoknya gede, buluan, kayak gitu-gitu loh. Intinya saya ngelihat di Mbak Ida ya seperti itu ya, lah ya. Iya. Betul sekali ya. Benar. Itu sih. Oke. Saya mau tanya, Roy. Makhluk ini datangnya dari ritual atau dari warisan seperti yang dia bilang? Saya lihat ada dari kedua-duanya, satu dari warisan, satu dari mati geni. Yang tadi ritual. Ritual mati geni tadi mengakibatkan kamu bertemu dengan sosok-sosok spiritual dan supranatural yang kuat-kuat. Jadi udah nggak normal gitu. Jadi jadinya nggak normal, jadi paranormal. Jadinya jatuhnya jadi kayak gitu. Tuh. Belati ya itu ya. Iya. Dan rambut itu mungkin rambut Rambut salah siapa? satu ini ya. Rambut ini? Salah satunya. Dan mungkin itu juga saya jujur ya, terus terang sama kamu. Saya takut loh lihat belati itu di tangan kamu. Kamu bisa bunuh diri atau membunuh orang dengan bukan bunuh matiin ya, tapi digores gitu. Tuh, Kamu pernah melakukan itu, Mbak? Tapi mungkin bisa juga. Tuh, Karena kan? karena nggak bisa nahan ini ya. Itu dia. Pernah. Tuh. Jadi setahunan ini nggak bisa ngontrol emosi. Jadi sekalinya emosi apapun nggak pernah dipikirkan yang baik-baik. Jangan ya Mbak ya, Mbak Ida, dengerin saya deh. Bahaya sekali, makhluk ini ada nih di dalam tubuhnya kamu. Dalam banget, belum keluar. Kalau misalnya lagi pegang belati, saya takut. Justru diri sendiri. Iya, Saya mau tanya deh, apa yang Anda lakukan dengan ini waktu menyakiti itu orang? bisa dibelek ke orang gitu. Gak dibunuh, gak dicerp. Cuman disakitin, dilukai. Gitu. Pernah? Kan Pernah itu sama yang meninggal. Pernah ada yang meninggal? Iya yang meninggal itu. Oh, yang meninggal itu. tetangga, ha. Kamu apain? Ini belati cuma baru dipegang gini doang. Saya pura-pura main ke rumahnya. Hah?
Jadi nggak cuma ngegesek doang, baru-baru di ini doang. Iya, Jadi main coba. udah ini, udah gemeteran gitu. Iya, jadi saya nggak tahu ya, mungkin reka adegannya kamu gemeteran gitu, terus kamu bersumpah serapah seperti itu. Iya, ha. Oh, Saya pegang. apa Mbak Santa? Benda-benda tajam seperti ini justru malah membahayakan orang lain loh. Dan anehnya di sininya ya, di belatinya ini ada semacam ukiran-ukiran. Kayak gambar ini kan. Ini kalau saya sita ini, apakah kamu rela semuanya jadi nol kembali? Di sini tidak boleh ada benda tajam. Untuk saat ini sih kayaknya apapun saya lakukan nggak ada rasa sakit hati, nggak kayak dulu. Kalau dulu kayaknya sakit, sekarang kayaknya ngerasa puas. Bang udah Sebentar. kesampaian semuanya. Ya, Maksudnya Anda ngomong gini karena takut disita sama Roy supaya dikembalikan atau apa? Soalnya kalau Anda masih bisa sakit hati dan masih megang benda-benda ini, apapun bisa terjadi loh. Kamu periksa tangannya, apa kamu pernah melakukan bunuh diri juga? ya hampir waktu benar-benar sakit ini. Coba lihat, periksa Bayu tangannya. Boleh saya lihat? Tuh kan, saya udah bilang. Kalau saya bilang, ini harus jauh-jauh nih dari Mbak Ida, bahaya. Mau disita aja atau gimana, Roy? Tergantung kerelaan Mbak Idanya. Sebenarnya Mbak Ida, kamu pengen nyawa kamu selamat atau nyawa orang lain selamat atau tidak. Itu semua pilihan hidup ya. Dan juga kematian seseorang bukan dari belati juga, tapi yang di atas yang nentuin. Kebetulan aja pada kala itu saya ngerasa kamu sumpah serapahnya tepat sekali dan langsung nunjuk ke orang tua dan tewas. Tapi memang tidak ada yang kebetulan yang terus berulang kali. Saya ngerasa ini tampaknya bau darahnya banyak banget. Bahaya sekali. Ini masih mau kamu simpan, Mbak? Ya mungkin sebelum semuanya Untuk apa? seperti semula. Mbak? Masih ada unek-unek yang belum Ya, apa? mungkin masih ada keluarga yang belum bisa nerima saya. Keluarga sendiri. Dari Iya. pihak suami apa? Keluarga dari bapak mungkin. Terus rencananya kamu mau melakukan apa ke keluarganya kamu ini? Kalau seumpamanya mereka benar-benar nyakitin keluarga saya, mungkin bisa jadi mungkin saya bisa sumpah serapah. Kalau memang mereka nggak bisa nerima saya dan keluarga saya. Damanya nggak usah main ginian deh Mbak, percaya saya deh Mbak Ida. Kamu tuh orang baik juga, saya percaya. Jadi kalau dia melakukan sumpah serapah tuh makhluk ini yang bekerja gitu, Roy? Makhluk ini yang bekerja, sumpah serapah iya, sendiri iya. Itu benar-benar mempengaruhi Mbak Ida sebenarnya. Kalau ini diteruskan menggunakan makhluk ini untuk mengikuti apa maunya dia, apa yang akan terjadi, Roy? Pendarahan, bleeding, darah. Apa yang terjadi bukan? Darah yang keluar dari Dari belati. sini? Iya. Sebenarnya ini tuh barang sakral loh, bukan barang untuk nyakitin orang. Berarti ini nggak akan berhenti sampai Banyakkan Dia- korbannya gitu mungkin ya. Iya, bayain diri dia sendiri. iya, betul. Saya lihat kan tadi ada tanda-tanda tuh di tubuhnya. Itu juga salah satu bentuk pengaruh gelap nih dari ini nih. Gak bagus ini makhluk ini. Jahat banget ke kamu, hati-hati ya. Ini apa ini, Roy? Kalau caranya Wapak. rusak gimana? Ini apa? Wapak, Iya. wapak, Wabat. Wapak. wapak Wapak tuh apa? buat penjagaan. Apa isinya, Mbak? Isinya Tulisan-tulisan gitu loh. Pernah dibuka? belum. Penjagaan ini Jadi buat kalau seumpamanya ada yang sirik sama kita, Hmm, gitu. ini ngejagain Ah. kamu.
Saya mau itu dibuang ke air semua tuh. Apa jadinya kalau sosok makhluk besar ini yang menghuni benda-benda itu dibuang ke laut? Saya kasih tantangan seperti itu Mbak Ida. Sebelum ada korban berikutnya atau kamu sendiri jadi korban. Nah, kamu sendiri mau jadi korban? Tetap bersekutu, berteman dengan makhluk ini kah? Ya intinya satu doang sih. Kalau seumpamanya keluarga dari Bapak bisa nerima kita semua apa adanya, mungkin saya berusaha bisa sabar lagi seperti dulu, bisa baik lagi. Sebentar. Nggak ini sekarang. Oke. Caranya untuk bisa baik lagi menggunakan ini. Ya kalau seumpamanya mereka nggak bisa nerima apa adanya kita, ya mungkin bisa terjadi lagi. Yang jadi Walaupun permasalahan itu apa sih? keluarga Bapak sendiri. Yang jadi permasalahan apa sampai segitunya? Mungkin mereka memandang saya ini orang nggak punya gitu ya. Mungkin kalau secara ininya mungkin karena kita ini keluarga nggak punya, mungkin dijauhin sama keluarga. Dikucilkan. Iya, dikucilkan. Itu yang bikin sakit hati saya. Jangan dong Mbak. Beneran percaya saya deh. Ini kamu tuh ngobrol dipengaruhin ini loh, dipengaruhin makhluk ini. Itu jangan membalas mereka dengan kayak gitu juga, jangan. Sama aja dong Mbak Ida sama mereka juga ya. Jangan-jangan dendam yang dia rasain justru karena dihasut sama makhluk ini, Roy. Iya, Terus gitu. Justru pertama dihasut, kedua kebanyakan jimat sih Mbak Idanya, kebanyakan main kayak barang kotor gini. Jadinya seorang Ida tuh jadi aneh gitu. Lembut, sabar tadinya. Harus balik dong Mbak Ida yang dulu, yang sabar, yang tenang, yang bagus. Ini dikit-dikit masih dendam gitu. Bisakah kamu mengundang genderuwo itu datang pada hari ini, pada malam hari ini, dan saya ingin berkomunikasi untuk dia ninggalin kamu? Kalau lagi emosi mungkin bisa ya. Kalau lagi tenang gini susah kayak. Oh ya Mbak, kamu sebut sama siapa? Saya keluarga dari Bapak. Apa yang mereka lakuin? Apa yang Coba bayangin. yang keluarga suami kamu lakuin ke kamu tuh apa? Keluarga dari bapak ya? Ya, keluarga Apa dari yang mereka Bapak. lakuin? Dicemooh apa? Jadi setiap keluarga saya susah butuh apa tuh nggak ada yang bantu. Oke. Walaupun itu ada keluarga saya gitu ya, model bapak atau ibu saya masuk ke rumah sakit, nggak ada satupun yang bantu, nggak ada. Dan kamu sakit? Dan kamu Ya kesel? itu yang bikin sakit hati saya. Kamu sakit hati karena mereka nggak mau bantu? Ya, Kenapa mereka harus bantu? seenggaknya kan keluarga sendiri Hmm. sampai istilahnya masa ngelihat keluarga sendiri susah diem aja gitu. Giliran mereka pengen dibantu sama kita, walaupun pernah dengan bantu? tenaga gitu. Kamu bantu? Mbak? Iya, Mereka tapi nggak bisa bantu? nggak. Mereka nggak mau? Itu yang bikin sakit hati saya. Udah pernah tanya alasannya? Pernah berkali-kali, tapi nggak ada kejelasan apa penyebabnya mereka menjauh, nggak mau nolong itu, nggak ada penjelasan. Jadi- Itu yang bikin bener-bener dendam saya, sakit hati saya itu. Jadi mereka nggak suka sama Iya. kamu? Mereka nggak pernah mau bantu kamu? Iya, Kamu dalam kondisi kesusahan, kesakitan, orang tua lagi sakit, iya, keluarga lagi sakit, iya, mereka nggak peduli? iya. Iya. Mereka nggak mau peduli. mikirin. Nggak mau Mereka nggak mau mikirin. bantu. Sekalipun itu masalah istilahnya kita nggak ada beras, Hmm. nggak ada yang bantu, Mereka nggak mau bantu. nggak. Mereka merendahkan Rasa bodoh, harga diri benar-benar. kamu. Iya, Kamu nggak suka. nggak, Kamu kesel, kesel, marah, dendam banget, dendam. sakit hati benar-benar. Sementara mereka hidupnya baik-baik aja. Iya, Mereka punya mereka semua yang mereka berkecukupan, butuh. pokoknya berkecukupan, punya mobil apa segala, semua berkecukupan. Kecewa, Ya, kesel. Apa yang mau kamu lakukan ke mereka? kalau mereka sama seperti itu aja mungkin bisa terjadi lagi, Apa yang bisa ada kamu korban. lakuin? Apa yang mau kamu harapin dari mereka? Kamu berharap apa? Saya pengen mereka
benar-benar ngerasain sakit. Kalau emang benar-benar menderita, lumpuh atau apa gimana segala macam lah. Yang penting hati saya puas. Supaya keluarga mereka itu ngerasain apa yang benar-benar sakit. Benar-benar sakit yang saya rasain ini. Kalau emang perlu harus mati, nggak masalah. Saya kehabisan kata-kata untuk di sini. Saya harus sita tanpa atau dengan persetujuan kamu. Mohon maaf, Mbak Ida. Saya harus menyita ini semuanya 100% positif. Kenapa Roy? Kamu mau sita itu semuanya? Apa yang kamu lihat? Karena ketika marah akan membahayakan orang lain. Saya juga karena saya care ya dengan Mbak Ida, dan saya bikin sayang dengan Mbak Ida ini sebagai guest saya juga. Saya harus sita dengan persetujuan atau tanpa persetujuan. I don't care, I don't really care, pokoknya nggak peduli. Ini saya akan ambil. Ini cuma buat kepedean dia doang sebenarnya. Saya lihat juga percaya diri dan segala macamnya kurang. Kurang pede karena benda-benda ini. Betul. Padahal nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya buat Betul, dia. betul sekali. Gimana? Gak apa-apa ya? Apa yang kamu rasain sekarang? Marah. Marah? Kamu marah sekarang? Ya. Apa yang bikin kamu marah? Karena semuanya belum tercapai. Keinginan saya belum tercapai. Itu udah diambil, udah nggak ada lagi yang harus dilakuin berarti. Saya cuma pengen tahu makhluk itu datangnya dari mana saja. Makhluk itu datangnya dari ritual-ritual kamu yang aneh-aneh gitu. Karena kita peduli, jadi Mbak Ida harus ditekankan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita nggak peduli, kita akan membebaskannya aja gitu. Tujuannya ke depannya lebih baik kok sebenarnya. Kalau mau marah, marah aja. Keluarin semuanya. Bayangin wajah orang-orang yang menghina dan ngeledekin Mbak itu. Yang gak pernah mau bantu saat dibutuhkan. Mereka cukup senang dengan hidupnya. Sementara Mbak butuh bantuan dari makhluk itu. Itunya diambil sama Roy Kiyoshi. Kalau marah, marah aja. Panggil. Biar Roy bisa komunikasi. Saya tidak melihat tanda-tanda kedatangan apapun ya di sini. Tidak. Nggak ada. Belum. Nggak ada sama sekali. Dipancing juga nggak bisa. Dipancing juga nggak bisa. Memang marah sih marah. Tapi karena marah pun juga tidak bisa. Itu tahu kan berarti artinya apa? Bukan dari barangnya. Dari pikiran kamu sendiri. Jadi saya sita tentu tidak akan ada pengaruhnya. Saya cuma takut Mbak Idanya kalau ada ini bisa tewas. Tapi apakah bisa membuahkan jalan keluarnya? Bisa, 100%-nya. Kalau kamu bisa lepas ginian, saya acungin 4 jempol dari saya. Bisakah saya berusaha lepasin dengan sendirinya? Gak bisa. Kamu butuh saya. Jadi selama ini emosi yang berlebihan, yang meluap-luap itu dari barang itu. Karena
nggak lazim aja seorang wanita juga mempunyai benda pusaka yang negatif hawanya, jadinya ngerubah semua karakter yang ada di dalam Mbak Ida. Originalnya udah diganti, jadinya lebih kasar, lebih ngomongnya lebih ini itu, dan lebih berantakan lagi gitu. Itu begitu udah kamu ambil, saya coba pancing emosinya dari tadi. Nggak keluar juga. Saya yakin sebenarnya Mbak Ida tuh orang baik, sebetulnya dia baik. Kan dari dirinya dia sih. Iya, dari sini nih si orang ini, makhluk segini. Toh juga kamu nggak bakal mati kok kalau aku sita ini, beneran. Demi kebaikan sih. Iya, tapi terserah hidup kamu sendiri sih. Saya mah orangnya nggak mau. Saya bukan penentu dari segala kejadian. Kalau kamu milih jalan A, tapi saya lihat jalan A adalah jurang. Kalau saya sayangin B, tapi kamu nggak B, ya udah terserah sih. Kamu ikutin jalan yang kamu suka aja. Tapi menurut saya di jalan A ada jurang, gitu saya bilang. B aja dan C, gitu. Itu sih maksud saya. Pengennya sih yang terbaik sih ya. Oke, pengen yang terbaik. Saya mau kamu lihat dulu ya, kamu dengerin dulu langsung dari Roy Kiyoshi. Kalau ini diteruskan, tadi Roy bilang ada darah. Itu dari mana? Apa yang terjadi? Dari darah ini, dari digesekkan ke kulit sedikit gitu, seruk gitu langsung keluar darah. Dan itu darahnya dia sendiri. Darahnya dia sendiri bisa, kalau lagi kumat ataupun ke orang juga bisa. Melukai orang juga bisa. Iya, melukai orang seperti ini, ritual-ritual. Aduh, nggak karu-karuan deh. Bukannya Mbak Ida itu orang yang baik ya hatinya. Saya lihat kamu hatinya baik, tapi perbuatannya begini. Kayak salah jalan gitu lah. Roy juga lihat di sini, Mbak Ida, kamu ada potensi bunuh diri. Gitu kan. Pernah Bayu, sekali saya. coba lihat deh respon dia saat saya gini, mukanya. Ya kan? Itu tuh udah jadi memori yang dia yang biasa gitu. Kalau bagi kita kan kayak kita adalah hal yang tidak biasa. Nah itu maksud saya. Percobaan bunuh diri berulang-ulang karena makhluk yang negatif. Dan salah satunya makhluknya menghuni barang-barang ini. Kalau kamu masih pengen, terserah sih. Nah, terserah. Kalau diterusin, makhluk ini bisa dapetin apa yang dia mau, yaitu nyawanya Ida. Tapi saya tetap Sita sih, feeling saya bilang Sita Roy. Baik. Lagian, Mbak Ida, buat apa sih dendam sama keluarga sendiri? Walaupun mereka udah nyakitin, masa iya perlu gini-ginian? Kayaknya Kan gini saya ya. udah berusaha sabar. Udah berusaha menjadi orang sabar, sudah sampai saya diinjak-injak harga diri saya benar-benar. Tapi Tunjukkan Sampai dengan prestasi. Berkarya gitu. Pengen Nanti seneng. minta uang istilahnya 10.000, 20.000 sampai istilahnya sampai ngemis-ngemis. Apa itu kurang sabar? Tapi kamu salah pemahamannya salah, Mbak Ida. Mbak Ida harus tunjukin kerja keras nih. Kan kamu katanya orang nggak punya, dihina dong. Dan Sudah gitu, berusaha. Mbak Ida bikin satu karya besar, jualan apa kayak apa dan segala macam. Sekarang zamannya online, semua segala macam bisa online shop. Ya itu sih saya bilang ke kamu, sibukin bidang itu. Udah gitu pasti kamu nggak akan ada pikiran-pikiran mau mati kayak mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Saya nggak mau tahu. Pokoknya ini saya Sita. Terserah Mbak Ida bilang saya jahat atau tidak. Yang penting saya udah do my best. ya, Saya udah Demi melakukan yang keamanan Mbak terbaik Ida. untuk Mbak Ida. ini kebaikan buat Ya. Mbak Ida sendiri. Lagi pula, kan ngapain bergantung sama orang lain gitu? Mbak Ida pasti bisa. Ya? Ini saya akan berusaha. Benar. Maaf
maafin keluarga yang pernah menghina. Bisa ngelepasin dendamnya. Bisa ya? Rela. Berusaha mungkin, tapi antara berhasil atau tidaknya Ya mau berusaha. Ya mau berusaha itu udah langkah yang Ya berusaha terbaik. dong. Kita sama-sama ceweknya, aku masih kasih apresiasi kalau misalnya sekarang udah nggak usah pakai yang kayak gitu-gituan lagi ya. Ya. Berusahalah untuk menjadi Baida yang orangnya, intinya gini, jangan terpengaruh dengan dunia kayak gitu. Ya nggak usah ritual-ritual kayak gitu-gitu lagi deh. Mati-mati geni, terus apa lagi tadi? Mutih-mutih tadi. Ya. Udah kan? Ikhlas kan di sini sama Mas Roy? Jadi nggak perlu iri dengan kehidupan orang lain, Mbak. Banyak hal yang lebih berharga yang perlu disyukuri dalam hidup Baida sendiri. Ada yang mau disampaikan. Sementara itu aja. Kayaknya pokoknya tetap semangat. Terus nggak boleh mikir-mikir yang negatif lagi. Biar kita ketemu sama orang gede kayak gini, suaminya dia disayang ya. Oke, ikhlas ya. Terima kasih ya Baida. Terima kasih Baida. Ya sukses dan bahagia terus dalam hidupnya ya. Salam buat keluarga semuanya di rumah. Ya, Anda boleh meninggalkan studio. Bangkit dari keterpurukan adalah sifat kesatria. Namun jika bangkit untuk melakukan pembalasan, maka dirimu akan terseret kembali pada permasalahan kehidupan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Menembus Mata Batin. Dua partisipan kami yang hadir pada malam hari ini adalah Lisa dan juga Ida. Tadi Lisa yang datang pada malam hari ini, dia hampir bikin kekacauan di sini. Iya. Karena makhluk astral yang muncul dan datang gak suka dikorek-korek. Dan Lisa juga anak yang baik ya, sebenarnya masih muda tapi dia nggak tahu apa yang dia lakukan, jadi ya salah jalan ya. Terima kasih Mbak Ratna sudah Sama-sama, hadir pada malam hari ini. Bayu. Sukses untuk karirnya. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. atas Terima segala kasih. penjelasan dan pencerahan ya malam